Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nama ba'du. Adik-adik mahasantri, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan senantiasa semangat untuk menuntut ilmu di UIN dan juga taklim di Ma'had Sunan Ampel Al-Ali. Alhamdulillah pada malam hari ini bertemu lagi dengan Ustadz Budi Prasetyo, sama saya ya. Dan kita akan belajar lagi dan melanjutkan materi tentang taklim Al-Quran. Baik, adik-adik, kalau minggu kemarin kita sudah disuguhkan video interaktif dari Mas Sunan Ampel Al-Ali tentang apa itu ilmu tajwid, kemudian kegunaan ilmu tajwid, terus ada hukum mempelajari serta hukum menerapkan ilmu tajwid, dan ada berapa metode untuk membaca Al-Quran dengan tajwid. Kemarin sudah kita bahas. Dan minggu kemarin juga kita sudah membahas tentang hukum nun dan mim bertasdid. Itu juga sudah selesai. Dan sebelumnya di bab pertama banget malahan kita sudah belajar tentang hukum nun sukun dan tanwin. Jadi kita sudah mengantongi ada beberapa materi tentang ilmu tajwid kan. Nah, pada malam hari ini bersama dengan saya nanti kita akan belajar lagi tentang bab baru, yaitu hukum qalqalah. Saya kira semua adik-adik sudah paham apa itu qalqalah gitu ya. Jadi kita akan kupas tuntas ada berapa hurufnya, bagaimana ciri-cirinya, ada berapa sih qalqalah itu dan bagaimana cara bacanya. Nanti kita akan bahas. Tapi sebelum itu Ustadz mau mengingatkan ya, seperti biasa. Silakan Al-Qur'annya dikeluarkan. Nah, yang punya Al-Qur'an cetak atau yang digital sudah pegang semuanya ya. Coba-coba ditunjukkan dalam kamera. Oke, sudah banyak yang pegang, alhamdulillah. Kemudian kitabnya atau buku silakan bagi yang punya, nanti kita juga akan diskusi lebih. Yang punya kitab atau buku tentang tajwid nanti kita bisa comparekan begitu ya. Jadi kita seperti biasa Ustaz mengingatkan kita memakai kitab yang namanya adalah Tuhfatut Thulab. Jadi nanti kalau ada perbedaan dan lain sebagainya nggak apa-apa, namanya juga ilmu kan ada banyak versi. Nah, yang kita pakai di sini adalah kitab dari Tuhfatut Thulab. Nanti gimana sih ya, qalqalah menurut versi kitab ini dan ada berapa? Nanti kita akan kupas tuntas, seperti itu. Nah, seperti biasa, sebelum kita memulai taklim pada malam hari ini, maka lebih baiknya kita berdoa dulu. Nah, doanya adalah doa seperti biasa, yaitu doa sebelum taklim Al-Quran. Sudah siap semuanya? Silakan disimak. Doa sebelum taklim Al-Quran dimulai. كلام قديم لا يمل سماعه تنزه عن قول وفعل ونيات به أشتفي من كل داء دليل لقلبي عند جهلي وحيراتي فيا ربي متعني بسري حروفه ونوّر به سمعي وقلبي ومقلاتي وهب لي به فتحا وعلما وحكمة وآنيس به يا رب في القبر وحشتي وصلي وسلم كل يوم وليلة على من به الرحمن يقبل توباتي وآل وأصحاب كرام أئمة بهم يغفر الغفار ذنبي وزلاتي.
Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Adik-adik sudah membaca doa sebelum taklim Al-Qur'an. Nah, kita akan lanjutkan ya materi kita. Jadi Ustadz pakai laptop di depannya ini biar nanti digerakkan, Pak ini Ustadz kok lihat bawah terus. Nah, saya lihat laptop gitu ya. Sudah buat materinya untuk kalian. Baik, pada malam hari ini kita akan kupas tuntas tentang qalqalah. Nah, apa itu qalqalah? Qalqalah menurut bahasa adalah getaran atau goncangan atau pantulan. Nah, itu adalah qalqalah. Satu lagi, menurut bahasa, qalqalah itu adalah getaran atau goncangan atau pantulan. Apa yang goncang Ustadz? Apa yang mantul Ustadz? Apa yang bergetar Ustadz? Nah, itu nanti akan kita bahas dalam pengertian istilah qalqalah. Nah, menurut istilah, qalqalah itu adalah pantulan atau getaran suara ketika membaca huruf qalqalah yang berharokat sukun atau disukunkan. Berarti kalau qalqalah, pantulan atau getaran suara. Jadi suaranya itu bergetar, ada sekitar setengah dari suara itu ketika kita membaca huruf qalqalah yang berharokat sukun. Jadi qalqalahnya itu sukun atau disukunkan. Artinya dia punya harokat tapi disukunkan atau diwakofkan. Nah, itu adalah pengertian dari qalqalah. Kemudian ada berapa huruf qalqalah? Ada bisa tahu ada berapa? Oh ya, jadi sambil menyimak videonya Ustadz, ini silakan biasanya kan diingatkan sama Akang-Kang Musrif ya. Untuk absen, silakan absen di live chat di sini. Nah, kemudian seperti biasa karena kita streaming ya adik-adik, kita nggak bisa interaksi secara langsung. Jadi Ustadz mohon nanti kalian lebih aktif bertanya atau mungkin menyampaikan saran atau menjawab pertanyaan dari Ustadz langsung di live chat. Jadi kalau misalkan Ustadz tanya hal ini, adik-adik tolong langsung menjawabnya di live chat gitu ya. Atau misalkan ada yang kurang jelas, adik-adik tulis aja di live chat, nanti Ustadz bisa merespon seperti itu. Oke? Paham ya sampai sini ya? Oke, kita lanjutkan. Ada berapa huruf qalqalah? Ada yang tahu? Kalau tahu silakan tulis di live chat. Ada berapa? Iya, ada 5 adik-adik. Apa saja? Nah, biasanya ini kita pakai singkatan gitu ya. Singkatannya terserah kalian, tapi yang paling terkenal nanti ada di penjelasan Ustadz. Jadi hurufnya itu ada 5. Apa aja? Ada huruf qaf, ada huruf to, ada huruf ba, ada huruf jim, dan ada huruf dal. Kita ulangi, ada apa aja? Ada huruf qaf, ada huruf to, ada huruf ba, ada huruf jim, dan ada huruf dal. Ada 5 ya hurufnya. Gitu. Singkatannya apa? Nah, ini biasanya kalau kita belajar tajwid itu ada banyak sekali singkatan-singkatan dari kumpulan hurufnya karena agak sedikit sulit menghafal kalau hurufnya banyak. Nah, kebetulan qalqalah ini hurufnya cuma ada 5. Sangat mudah sekali untuk dihafalkan. Gitu ya. Apa singkatannya? Singkatannya adalah biasanya kita menggunakan qutbu jadin. Qutbu jadin. Nah, itu adalah singkatannya. Atau ya biasanya kalau nggak pakai tajwid ya, kan ini kan kayak tajwid banget ya, qutbu jadin. Nah, kalau nggak pakai tajwid ya qutbu jadin. Nah, gitu aja. Tapi biar tahu kalau kutnya itu pakai to, maka dia harus dikolkolahkan. Kebetulan dia hurufnya qalqalah, jadi harus dikolkolahkan gitu ya. Jadi qutbu jadin kayak gitu. Nah, atau biasanya teman-teman juga nyingkatnya itu baju di toko. Nah, ini harus diingat-ingat. Tokonya ini pakai to dan pakai qaf. Jadi harus dibedakan, bukan toko biasa, tapi toko. Nah, gitu ya. Jadi pakai to dan pakai qaf. Apa tadi singkatannya? Ada qutbu jadin dan juga ada baju di toko. Nah, ada 5. Oke, adik-adik sampai sini bisa difahami? Jelas ya? Jadi qalqalah itu adalah suara tambahan yang mantul. Karena ada huruf qalqalah yang dia sukun atau disukunkan atau dihentikan ayat atau diwakofkan. Itu namanya disukunkan. Gitu ya. Hurufnya ada 5, ada ko sama ada qaf, ada to, ada ba, ada jim dan ada dal. Qutbu jadin atau baju di toko. Selesai? Selesai. Paham ya? Paham sampai sini? Harus paham. Oke, adik-adik. Berikutnya, bagaimana cara membaca qalqalah? Oke, ini agak sedikit banyak dan
mungkin kalau dipahami agak ini ya, ini masalahnya pakai istilah aja, jadi agak sedikit ribet. Tapi nggak apa, Ustadz jelaskan dan Ustadz sampaikan di sini. Bagaimana cara membaca huruf qalqalah? Yang pertama adalah jelas harus memantulkan ketika huruf qalqalah itu sukun atau disukunkan. Ketika sukun itu berarti dia mati asli, atau disukunkan itu berarti dia berhenti ayat atau diwakofkan. Maka dia harus dipantulkan hurufnya. Yang pertama. Yang kedua, mengucapkan vokal pantulan hanya setengah dari harokat fathah. Setengah aja. Contohnya ini biar tidak ribet ya. Contohnya di sini Ustadz punya ada nada'u. Ada huruf nun, dal, dan ain. Nah, kebetulan dalnya ini di tengah, kemudian dalnya ini harokatnya adalah sukun. Maka, karena dia di tengah dan sukun, sukunnya dal ini maka disebut sebagai sukun asli atau mati asli. Nah, gitu ya. Kalau setengahnya dari fathah, maka ya setengah dari fathah. Kalau misalkan dalnya ini fathah, maka dibaca nada'u. Nada'u. Nah, ini kalau dia full. Tapi karena dia sukun, adik-adik, dan dia qalqalah, maka dibaca setengah dari fathah. Gimana jadinya? Nada'u. Nada'u. Jadi ada pantulannya. Suara pantulan itu suara tambahan. Tapi setengah dari fathah. Nada'u. Kalau fullnya kan nada'u. Nah, ini kalau setengahnya berarti nada'u. Setengah. Paham ya? Itu yang kedua. Yang ketiga, cara bacanya adalah mengeluarkan bunyi pantulan hampir sama kuat dengan ketika berharokat fathah, kasroh, atau domah. Jadi, huruf-huruf itu misalkan dia kasroh, domah, fathah, kemudian tapi dia mati ya, mati atau mati asli sukun, atau dia berhenti ayat atau waqaf, kayak gitu ya. Misalkan waqaf itu kayak contohnya adalah khalaqa. Khalaqa itu karena dia waqaf atau berhenti ayat, maka dia kan berhenti kan. Ini artinya disukunkan atau dimatikan karena berhenti ayat atau diwakafkan. Maka khalaqa kan dia fathah, maka dia harus qalqalahkan setengah dari fathah kayak gitu. Jadi gimana bacanya? Ada dipantulkan. Khalaqa. Kalau fullnya kan khalaqa. Nah, ini karena setengahnya berarti khalaqa gitu. Paham sampai sini ya? Nanti contohnya kita akan langsung menuju ke macam-macam dari qalqalah. Itu yang nomor 3. Yang nomor 4, mohon maaf. Maksud saya adalah yang nomor 4 itu mengalirkan suara pantulan. Jadi, pantulannya itu jangan kayak terpaksa gitu ya. Misalkan khalaqa. Nah, itu kan terpaksa. Atau nada'u. Nah, itu kan terpaksa, nggak boleh. Pantulannya juga harus, tahu nggak sih, setengah, paham ya? Jadi kalau full, ini setengahnya dari pantulan, dan harus mengalir. Jadi dia tidak boleh kayak nada'u. Nah, itu nggak boleh. Kan de-nya itu setengah, Ustadz. Nah, tapi nada'u. Nah, itu sudah bukan mengalir lagi. Itu nggak mengalir, itu sendat namanya. Khalaqa, itu juga sama. Khalaqa. Nah, itu nggak mengalir. Kalau mengalir ya dia langsung khalaqa. Nad'u. Fahimtum? Fahimna. Nah, ini nanti ada cara baca yang terakhir, dan dia juga masuk dalam salah satu macam-macam dari qalqalah adalah apabila mewakafkan huruf qalqalah yang bertasdid. Jadi ini ada huruf qalqalah tadi ya, yang qutbu jadin atau baju di toko, itu kemudian ada tasdidnya di huruf ini, dan kebetulan dia adalah sukun atau berhenti ayat atau disukunkan di akhir tadi itu, maka cara bacanya harus penuhi dulu tasdidnya, karena dia tasdid. Ayo, masih ingat nggak pelajaran yang kemarin? Nun dan mim bertasdid. Ustadz pernah bilang, kalau ada tasdid, artinya hurufnya ada 2, betul sekali. Jadi kalau ada huruf bertasdid, maka dia itu sesungguhnya hurufnya ada double. Huruf pertama dia adalah sukun, huruf kedua itu ada harokatnya. Paham ya? Karena ada 2 huruf yang berjejer, satu sukun, satu ada harokat, maka dia bertasdid jadi 1. Nah, kebetulan huruf yang bertasdid ini adalah huruf qalqalah. Sehingga kalau ada huruf qalqalah yang bertasdid,
dan dia berhenti ayat di situ atau diwakafkan ya, maka cara bacanya adalah harus dipenuhi dulu tasdidnya. Artinya tasdid itu kan artinya tebal gitu ya. Jadi harus dipenuhi dulu tasdidnya, baru dikolkolahkan setengah kayak gitu. Gitu. Jadi kalau di sini pengertiannya adalah maka penuhi dulu tasdidnya, baru vokal fathah, kasroh atau domah itu setengah dari harokatnya mereka. Gitu. Contoh gimana? Ada kata-kata semacam ini. Ini harusnya masuk ke contoh ya, tapi nggak apa. Al-haqqo. Ini tadi Ustadz bilang ya, kholaqo itu kan dia nggak ada tasdidnya. Kalau ini al-haqqo, jadi qafnya ini dia bertasdid, sehingga dia nggak boleh cuma dibaca al-haq. Jadi dia nggak boleh dibaca kayak gini, al-haqq, nggak boleh. Tapi dia harus dipenuhi dulu. Qafnya ini ada dua, maka al-haqq. Jadi kayak ditahan dulu. Tahannya ini adalah tasdid, kemudian melepaskan setengahnya itu adalah qalqalah. Paham ya sampai sini ya? Jadi bukan dibaca al-haqq, bukan. Tapi dia harus ditahan dulu. Tahan ini adalah menyempurnakan tasdid. Al-haqq, gitu. Kira-kira hampir satu ketukan lebih. Gitu, al-haqqo, gitu, nggak boleh al-haqqo, nggak boleh, tapi dia harus penuhi dulu tasdidnya. Sampai sini adik-adik bisa difahami? Bisa ya? Alhamdulillahirrabbilalamin. Kalau bisa kita langsung bisa lanjutkan materi selanjutnya adalah macam-macam qalqalah. Oke, selama ini adik-adik kalau belajar qalqalah, karena Ustadz paham sekali kalian sudah pernah tahu dan pernah belajar yang namanya qalqalah, yang mantul-mantul di belakang itu pasti pernah belajar. Nah, selama ini kita pasti memahaminya qalqalah itu ada dua, bener ya? Ya, sama Ustadz juga ketika Ustadz belajar dulu di SMA, diajari sama guru agama Ustadz, juga qalqalah itu ada dua. Ternyata kalau kita pahami lagi lebih lanjut, ternyata qalqalah itu ada tiga. Ada beberapa ustadz-ustadzah juga itu yang mengatakan qalqalah itu ada 4 malahan. Nah, tapi karena yang kita kaji di sini adalah kitab Tuhfatul Thulab, maka kita mengacanya dari sini aja ya. Jadi bukan pakai kitab yang lain atau ajaran ustadzah yang lain. Kita pakai ini dulu aja. Nanti kalau yang lain itu sebagai referensi tambahan. Nah, kalau di kitab Tuhfatul Thulab di sini itu dikatakan qalqalah itu dia dibagi menjadi 3. Qalqalah dibagi menjadi 3. Apa saja? Yang pertama ada qalqalah sugro. Tahu sugro ya? Sudah belajar PKBBA kan? Ma makna sugro? Ya, qalqalah kecil gitu. Yang kedua ada qalqalah kubro. Wah, kubro berarti qalqalah besar kayak gitu. Nah, berikutnya yang ketiga adik-adik. Nah, ini kok ternyata ada 3. Iya, jadi qalqalah dibagi menjadi 3. Dan yang terakhir, ini adalah ada namanya qalqalah akbar. Wah, Allahu Akbar. Jadi qalqalah dibagi menjadi 3. Yang pertama ada qalqalah sugro, ada qalqalah kubro, dan ada qalqalah akbar. Nah, itu gimana Ustadz perbedaannya? Saya kira kalian sudah tahu kalau yang sugro itu gimana, kubro itu gimana. Tinggal kita review lagi, kita murojaah lagi materi tentang qalqalah. Kita mulai dari yang pertama. Kita akan bahas tentang qalqalah sugro. Qalqalah sugro adalah bunyi huruf qalqalah yang asalnya mati asli atau sukun. Ustadz ulangi. Qalqalah sugro adalah bunyi huruf qalqalah yang asalnya mati asli atau sukun. Ciri-cirinya qalqalah sugro itu adalah letaknya di tengah kalimat. Ingat, kalimat itu dalam bahasa Arab adalah kata ya. Jadi qalqalah sugro itu adalah ciri-cirinya biasanya terletak di tengah kalimat. Seperti itu. Langsung aja kita menuju ke contoh. Contoh yang pertama ada kata-kata tajri. Tajri. Nah, di sini hurufnya apa qalqalahnya? Ya, huruf jim. Jimnya itu sukun. Sukun itu berarti dia mati asli. Kayak gitu. Dan letaknya kan di tengah kan hurufnya? Jimnya kan di tengah. Gitu. Tajri. Yang salah bacanya misalkan tajri. Tajri. Nah, itu salah. Itu belum dipantulkan gitu. Atau tajri. Tajri. Jadi dipanjangkan. Itu juga salah.
J-nya itu kan separuh, Ustaz. Itu pantul itu. Bukan. Itu bukan mantul, itu dipanjangkan. Salah. Yang betul gimana? Tajri. Tajri. Nah, ingat huruf jim. Maka ini kalau kita bahas makharijul huruf jim itu dia nggak boleh terlalu banyak hawa keluar gitu ya. Jadi nggak boleh tajri. Nah, itu nggak boleh. Yang benar kalau makharijul huruf harus tajri. Tajri. Oke? Contoh kedua. Ada kata-kata qodhan. Qodhan. Nah, hurufnya apa? Dal. Dalnya ada harokat sukun. Maka dia harus dibaca qalqalah. Karena di tengah, qalqalah sugra. Qodhan. Yang salah adalah qodhan. Qodhan. Salah. Dia tidak pantul. Gitu. Atau qodhan. Qodhan. Nah, itu juga salah. Gitu. Yang betul gimana? Setengah dari huruf itu. Maka dia dibaca qodhan. Qodhan. Oke? Lanjut. Contoh ketiga. Ada kata-kata yabtaghi. Yabtaghi. Hurufnya apa? Huruf betul sekali. Huruf ba di sini. Ba-nya coba dilihat harokatnya ada sukun. Maka dia di tengah juga, maka dia adalah sugro. Yabtaghi. Yang salah adalah yaptaghi. Yaptaghi. Salah karena tidak dipantulkan. Atau yabtaghi. Yabtaghi. Itu juga salah. Yang betul gimana? Yabtaghi. Yabtaghi. Setengah saja. Seperti itu. Lanjut. Ada kata-kata lagi. Yaqbalu. Yaqbalu. Huruf apa? Huruf qaf. Yang salah bacanya adalah yaqbalu. Yaqbalu. Salah karena tidak dipantulkan. Atau yaqbalu. Yaqbalu. Itu juga salah. Yang betul yaqbalu. Yaqbalu. Oke? Fahimtum? Fahimna. Contoh terakhir. Ada kata-kata yatma'u. Yatma'u. Nah, ingat tadi. To itu dia kalau difathahkan bukan ta, tapi tetap po. Makanya to karena dia juga termasuk huruf-huruf di lisan ya. Makhraj hurufnya lisan itu melafalkan huruf to itu harus to. Nggak boleh to. To nggak boleh, tapi to. To kayak gitu. Jadi kalau di sini contohnya adalah ya to mau. To-nya berharokat sukun di tengah, maka dia sugro. Yang salah bacanya adalah yat mau. Yat mau. Salah, tidak pantul. Atau yato mau. Yato mau. Salah juga. Yang betul adalah yat mau. Yato mau. Fahimtum? Fahimna. Kita review sedikit, berarti kalau qalqalah sugro itu adalah bunyi huruf qalqalah yang asalnya mati, asli atau sukun, dan ciri-cirinya terletak di tengah dengan contoh yang semacam ini. Fahimtum ya? Kita bisa lanjutkan? Bisa. Selanjutnya adalah qalqalah kubro. Nah, kata-katanya aja kubro, berarti dia gede gitu ya, besar. Apa itu qalqalah kubro? Qalqalah kubro adalah bunyi huruf qalqalah yang matinya tidak asli, tetapi berhenti wakaf atau ada di akhir ayat biasanya. Atau diwakafkan bahasanya. Diwakafkan itu karena diwakafkan. Disukunkan itu artinya dia berhenti ayat atau diwakafkan di akhir. Kayak gitu. Berarti ciri-cirinya adalah huruf qalqalah ini dia berada di akhir kalimat gitu. Langsung saja kita menuju ke contoh adik-adik. Yang pertama ada kata-kata waqoba. Waqoba. Nah, setelah huruf ba itu ternyata dia adalah berhenti ayat. Karena berhenti ayat, maka ba-nya ini harus disukunkan gitu. Disukunkan karena dia terakhir ya, maka dia disebut sebagai qalqalah kubro gitu. Gimana cara bacanya? Cara bacanya sama kayak yang tadi, cuma dia agak sedikit besar gitu. Lebih sempurna lagi pantulannya. Jadi bacanya adalah waqob. Waqob. Yang salah waqob. Waqob atau waqobe. Waqobe itu salah. Harusnya apa? Waqob selesai. Setengah selesai. Waqob gitu. Paham ya? Lanjut. Contoh yang kedua. Di sini ada kata-kata bahijin. Bahijin.
Nah, karena setelah jim ini dia berhenti ayat atau diwakofkan atau bahasanya disukunkan, maka jimnya itu dia harus dimatikan atau dikolkolahkan. Kolkolah kubro. Gimana cara bacanya? Adalah bahij. 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 Yang salah adalah bahij. Bahij. Itu salah, dia belum mantul. Mantulnya setengah dari jim loh ya. Jadi bahij. Bahij. Kayak gitu. Paham sampai sini? Paham. Contoh yang ketiga, ini yang sering sekali kita temui ada di surat Al-Ikhlas gitu. Ada kata-kata ahadun. Ahadun. Nah, karena setelah dal ini dia adalah berhenti ayat atau diswakofkan atau disukunkan, maka bacanya adalah ahad. Ahad. Nggak boleh ahad. Biasanya beberapa kali saya pernah dengar ada teman-teman itu kalau baca Al-Ikhlas itu kul huwallahu ahad, Allahu somad. Nah, itu kurang tepat. Dia harus dipantulkan ya. Jadi ahad. Ahad. Bukan ahad. Ahad bukan, tapi ahad. Sama kalau misalkan kalian sedang melafalkan ini, kalau kita mau berfasih-fasihan gitu ya. Kira-kira nanti kita rapat di hari apa? Jangan hari Sabtu, masih banyak kegiatan. Terus hari apa? Hari Ahad aja. Nah, gitu. Jadi diterapkan dalam sehari-hari gitu ya. Oh iya ya, malam Ahad aja ya. Kayak gitu. Itu kalau kita terapkan kolkolahnya kayak gitu ya. Jadi bacanya nggak boleh Ahad aja, tapi harus ada pantulannya. Ahad. Ahad kayak gitu. Nah, berikutnya ada contoh kata-kata muhitun. Muhitun. Nah, karena toknya ini dia berhenti ayat atau diwakofkan atau disukunkan, maka bacanya harus muhitto. 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 Yang salah muhit. Muhit. Salah. Harusnya muhitto. Muhitto. Nah, kayak gitu. Jadi toknya harus diwakofkan. Qalqalahu kubro. Contoh terakhir, ada kata-kata al-falaqi. Al-falaqi. Al-falaqi itu kalau diwakofkan, nah, disukunkan, maka dia bacanya adalah al-falaqo. 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 Yang salah al-falaq. Al-falaq itu salah. Harusnya dibaca al-falaqo. Al-falaqo. Oke? Sampai sini bisa dipahami ya? Bisa. Alhamdulillah. Sekarang kita menuju ke ciri-ciri macam-macam qalqalah yang ketiga. Yang ketiga. Qalqalah yang ketiga adalah qalqalah akbar. Wah, apa ini Ustaz kok akbar-akbaran? Ya, ini qalqalah yang paling gede kayak gitu ya. Jadi, kalau di sini ada 3 tadi macamnya. Yang terakhir adalah qalqalah akbar. Qalqalah akbar itu adalah apabila ada huruf qalqalah tadi matinya tidak asli, berarti bukan sukun ya, matinya tidak asli, tapi matinya karena ada waqaf atau di akhir ayat dan berharokat tasdid. Diingat, ada huruf qalqalah di akhir ayat tasdid, maka fix dia adalah qalqalah akbar kayak gitu. Ciri-cirinya gimana? Ciri-cirinya ya hurufnya itu ada di akhir kalimat dan bertasdid. Itu aja ciri-cirinya. Dia sama seperti qalqalah kubro. Kubro ini ya, di akhir kan, dan bukan sukun kan ya, bukan, maksudnya dia huruf hidup gitu, atau huruf yang disukunkan tapi di akhir kalimat, kayak gitu. Kemudian dia ada tasdidnya, maka dia disebut sebagai qalqalah akbar, kayak gitu. Ini kalau qalqalah akbar agak sedikit sulit nyarinya, karena beberapa tempat aja, maksudnya tidak banyak kita temui, tapi ada kayak gitu dalam Al-Quran. Kita langsung menuju contoh. Contoh yang pertama. Ada kata-kata yang tadi Ustadz bilangkan di awal ya. Ada kata-kata al-haqqu. Al-haqqu. Jadi qafnya itu ada double. Ya, ada qaf yang berharokat sukun dan ada qaf. Kayak gitu kan. Ada qaf yang berharokat sukun dan ada huruf qaf yang berharokat dhammah. Ada double qafnya. Karena qafnya double, maka dia tasdid. Oke, ingat tadi cara bacanya. Kalau ada yang tasdid semacam ini, maka kita harus menyempurnakan dulu qafnya, yang tasdidnya itu. Gimana cara bacanya? Sempurnakan baru nanti dipantulkan, gitu ya. Cara bacanya adalah al-haqqo. Jadi ditahan. Tahan itu artinya menyempurnakan tasdid. Kemudian ko-nya itu adalah qalqalah.
Paham ya? Jadi cara bacanya adalah al-haqqo. Walaupun misalkan kita baca sudah qalqalah aja, misalkan al-haqqo. Al-haqqo. Itu qalqalah tapi dia bukan akbar. Harusnya dibaca akbar. Maka bacanya adalah al-haqqo. Jadi ditahan dulu beberapa detik, menyempurnakan tasdid, baru dilepaskan qalqalah. Al-haqqo gitu. Baik, itu adalah contoh dari al-haqqo gitu tadi ya. Jadi dia harus disempurnakan dulu qafnya yang bertasdid, baru dilepaskan sebagai bentuk dari qalqalah akbar. Dan contoh yang kedua, ini yang biasa sekali kita temukan di surat Al-Ahzab gitu ya. Di ayat pertama, itu ada kata-kata watabba. Watabba. Karena setelah ba itu dia adalah berhenti ayat atau diwakafkan atau disukunkan, maka dia harus disempurnakan dulu huruf ba-nya, karena ba-nya ini ada dua, ada ba sukun dan ada ba berharokat fathah, double kan ba-nya, jadi digabungkan makanya dia bertasdid kayak gitu. Nah karena dia bertasdid adik-adik, maka dia harus dibaca sempurna dulu tasdidnya, baru dilepaskan qalqalahnya terakhir. Cara bacanya adalah watabbe, watabbe, jadi dia nggak boleh langsung watabbe, nggak boleh. Tapi dia harus disempurnakan dulu tasdidnya, yaitu watabbe. Jadi dia kayak ditekan. Nah, tekan ini tanda kalau dia tasdid, gitu ya. Yang salah diingat-ingat nggak boleh dibaca tabbat yada abi lahabi watabbe. Itu yang benar. Tapi yang salah adalah tabbat yada abi lahabi watabbe. Nah, itu salah. Karena belum disempurnakan tasdidnya. Dia harus ditekan dulu. Watabbe. Seperti itu. Contoh terakhir, ini ada kata-kata wal haji. Wal haji. Jadi jimnya itu dia berharokat kasroh, tapi ada tasdidnya. Maka ada dua huruf jim ini. Jim yang pertama itu adalah sukun, jim yang kedua itu berharokat kasroh. Karena jimnya ini double, maka kemudian jadi satu, kemudian ada tasdidnya. Cara bacanya nggak boleh wal hajj, nggak boleh, tapi harus wal hajj. Sempurnakan dulu tasdidnya ya. Wal hajj. Nah, gitu. Wal hajj. Jadi ditekan baru dilepaskan qalqalahnya. Seperti itu. Alhamdulillahirrahmanirrahim, adik-adik kita sudah selesai materi qalqalahnya. Jadi kalau kita ingat-ingat lagi, qalqalah itu artinya adalah getaran, pantulan, atau goncangan gitu ya. Apa yang goncang, apa yang pantul adalah hurufnya. Hurufnya ada 5, apa tadi? Qutbu jadin. Qa, qaf, maksud saya, to, ba, jim, dal gitu. Qutbu jadin kayak gitu. Atau baju di toko gitu. Kemudian qalqalah dibagi menjadi 3, ada qalqalah sugro. Artinya huruf qalqalah itu dia sukun asli atau mati asli ya, sukun, dan letaknya ada di tengah-tengah kayak gitu. Itu adalah sugro. Ada qalqalah kubro, itu adalah huruf qalqalah yang dia tidak sukun asli atau sukun tapi di akhir kalimat, maka kemudian dia disebut sebagai qalqalah kubro. Nah, kalau qalqalah akbar itu sama seperti kubro, hanya huruf qalqalahnya yang di akhir kalimat atau di akhir ayat tadi itu ada tasdidnya. Itu adalah qalqalah akbar. Sampai sini bisa dipahami semuanya ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, karena sudah lama juga live streamingnya. Seperti biasa nanti ada absensi dari ma'had yang akan dikirimkan oleh kakak-kakak musyrif. Silakan adik-adik mengisi link absensi dan tugas itu. Kemudian kalau ada pertanyaan lebih lanjut atau belum paham atau bagaimana Ustaz cara bacanya, kita bisa lanjutkan diskusinya di grup WA. Seperti itu. Alhamdulillahirrahmanirrahim, mari kita tutup taklim pada malam hari ini dengan membaca doa setelah taklim Al-Quran. Berdoa dimulai. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atraf
واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Alhamdulillahirabbil alamin. Adik-adik, terima kasih untuk malam hari ini kita sudah belajar banyak, dan jangan lupa ilmu tajwid itu harus dipraktekkan. Segera ambil Al-Qur'annya, kemudian cari-cari mana ini bacaan qalqalahnya gitu biar makin mancep ya ilmu yang kita pelajari pada malam hari ini. Ustadz mohon maaf bila ada salah kata. Salam ke orang tua, jaga kesehatan dan bahagia selalu. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.